Sore Bapak. Selamat sore. Hari ini tadi kan ada kegiatan workshop, Launching launching ya, project siap. integratif strategis for early childhood through positive. Parenting. Ya, jadi Bapak kegiatan hari ini maksudnya apa tadi Pak? Oke, jadi sebenarnya sih ada dua project yang kita launching hari ini. Jadi yang pertama itu project siap, itu terkait dengan pengasuhan positif Siap. untuk tumbuh kembang anak. Yang pengasuhan positif ini targetnya adalah orang tua, semua pemangku kepentingan untuk anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Itu project siap. Jadi dalam kandungan sampai 6 tahun. Lalu yang kedua itu kita sedang mencoba untuk mengembangkan capacity building untuk proses transisi dari PAUD ke sekolah dasar. Siap. Dalam tanda kutip kita sebut sebagai nanti apapun namanya, tapi untuk sementara kita masih mengadopsi sebutan sebagai PAUD SD 1 atap. Jadi satu atap ini bukan berarti ada dalam satu lokasi gitu, tetapi bagaimana PAUD dan sekolah dasar itu bisa terhubung. Jadi benar-benar memastikan paling tidak ada tiga hal kita mau coba adalah anak itu siap untuk masuk SD, lalu SD dan PAUD itu siap untuk anak, kemudian lingkungan sekitar mendukung supaya proses itu bisa terjadi. Jadi anak siap sekolah, sekolah siap untuk anak, dan lingkungan yang mendukung proses itu. Gitu. Ini kan menarik ini Bapak, karena memang kalau di kota, misalnya di Kota Ruteng, jadi PAUD ini kan selain sebagai tempat mereka belajar, tapi juga tempat penitipan anak. Nah, ini ada kendala di kampung ini Pak. Jadi kami temukan di kampung ada PAUD desa, artinya PAUD yang dibangun oleh desa menggunakan APBDes. Nah, kenyataan juga di kampung-kampung, sebenarnya banyak anak yang mau sekolah. Nah, plan ini kan bagus ini Pak. Apakah tidak ada kiat dari plan kerjasama dengan pemerintah pusat supaya di kampung-kampung juga itu dibangun PAUD yang dekat dengan perkampungan lah, atau gendang rumah adat, atau seperti apa rencananya Pak? Ya, jadi sebenarnya tidak dalam rangka untuk bikin PAUD baru ya. Siap. Tapi dalam rangka untuk bagaimana mengefektifkan buat menjadi lebih berkualitas PAUD yang sudah ada. Siap. Jadi target kita adalah ini untuk mendukung kebijakan nanti ya. Ini ada kebijakan, ada himbauan soal 13 tahun wajib belajar yang mengharuskan minimal 1 tahun sebelum masuk ke SD. Jadi paling tidak harus ada 1 tahun di PAUD sebelum anak masuk ke sekolah dasar. Itu kita pingin itu kemudian bisa dibuat di kampung-kampung, di daerah pada sana, di desa itu kan yang diminta kemudian kan ini memaksa supaya anak hadir di PAUD, padahal PAUD sendiri belum siap. Banyak PAUD di desa itu belum siap sama sekali untuk bagaimana membimbing atau mendukung supaya anak ini bisa siap ke SD. Nah, target kita adalah bagaimana ini kapasitas kualitas PAUD yang ada di desa itu bisa dikembangkan, ditingkatkan untuk kemudian bisa membentuk anak. Jadi sekali lagi ya, bukan jadi bukan untuk bisa baca, tulis dan hitung, tapi punya kemampuan dasar untuk kemudian nanti bisa ditingkatkan kemampuan literasi dan numerasinya, seperti itu. Bapak, ini kan untuk konteks Kota Ruteng ini, sejauh ini pendampingan dari plan bagaimana Pak? Kalau di Kota Ruteng kita untuk target yang proyek yang ini itu ada di 19 desa di kecamatan, jadi belum di dalam kota. Kita masih belum di kota, masih di kecamatan ya, Pak. di kecamatan ada 4 kecamatan, ada 19 desa. Jadi yang targetnya kita mau buat model itu di pedesaan, di daerah rural dulu. Karena yang tadi kalau untuk daerah urban, daerah perkotaan sebenarnya sih tidak terlalu bermasalah soal anak-anak disekolahkan ke PAUD gitu, atau ke taman kanak-kanak. Itu hampir semua orang tua di kota besar itu, di kota-kota itu sudah mayoritas yang menyekolahkan anak ke PAUD dan punya kualitas cukup baik kalau PAUD di kota. Kita mau coba mendorong supaya PAUD yang ada di desa paling tidak punya kualitas yang baik untuk bisa membentuk anak-anak untuk siap masuk ke sekolah dasar. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Selamat sore.